Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Today we are going to discuss and talk about a new topic in physics. The topic is listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang berubah-ubah atau bisa bergerak yang disebut dengan arus listrik. Arus listrik ini berasal dari aliran elektron yang mengalir terus-menerus dari kutub negatif menuju kutub positif. Dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Dari sumber yang beda potensial atau tegangan. Student, kita akan membahas tentang listrik dinamis lebih lanjut. This video is presented by DNA.12 Education. Topik kali ini adalah listrik dinamis. Oke students, kita akan masuk ke dalam topik listrik dinamis. Arus listrik dan beda potensial. Apa sih perbedaannya? Oke students, kita akan bahas mengenai arus listrik dan beda potensial lebih detail. Perhatikan diagram A dan B. Pada diagram A banyak proton, sedangkan B mempunyai lebih sedikit proton. Jelas ya? Jika A banyak proton, artinya sedikit elektron. Dua benda atau dua tempat yang muatan listriknya berbeda dapat menimbulkan arus listrik. Jelas ya? Benda atau tempat yang muatan listrik positifnya lebih banyak dikatakan mempunyai potensial lebih tinggi. Adapun benda atau tempat yang muatan listriknya negatif lebih banyak dikatakan mempunyai potensial lebih rendah. Jadi jelas, yang A lebih tinggi potensialnya dibanding B. Perlu diingat bahwa arah gerak arus listrik berlawanan dengan arah gerak elektron. Semakin banyak proton suatu benda, maka semakin besar potensialnya. Artinya makin sedikit elektronnya. Kedua benda bermuatan sesuai dengan gambar di atas, jika dihubungkan melalui kabel akan menghasilkan arus listrik yang besarnya dapat ditulis dalam rumus. I sama dengan Q per T. Jelas ya? I sama dengan Q per T. Apa itu I, apa itu Q, dan apa itu T? Ya, I adalah arus listrik dalam satuan ampere, Q adalah muatan listrik dalam satuan coulomb, dan T adalah waktu dalam detik. Oke, sudah. Kita lihat slide berikutnya. Beda potensial dan hukum Ohm. Beda potensial dan hukum Ohm. Hubungan antara energi listrik, muatan listrik, dan beda potensial listrik secara matematik bisa dirumuskan. V sama dengan W dibagi Q. Jelas ya? V sama dengan W dibagi Q. Di mana V adalah beda potensial atau tegangan listrik. W adalah energi dalam satuan joule dan Q adalah muatan dalam coulomb. Hubungan antara hambatan kawat penghantar, panjang kawat, luas penampang kawat, dan jenis kawat secara matematis juga dapat dirumuskan. Ya, R sama dengan Rho dikali L per A. R adalah hambatan dalam ohm, Rho adalah jenis kawat, L adalah panjang kawat, dan
A besar adalah luas penampang. Yuk kita lihat tentang hukum Ohm. Bagaimana sih hukum Ohm itu? Yuk. Hukum Ohm didefinisikan sebagai berikut ini. Hukum Ohm didefinisikan secara matematik. V sama dengan I dikali R. Atau I sama dengan V dibagi R. Ulangi, V sama dengan I kali R. Atau I sama dengan V dibagi R. Jelas ya? Atau V sama dengan I kali R pengganti. Kenapa disebut R pengganti? Karena mungkin ditemukan lebih dari satu hambatan, baik seri atau paralel. V adalah tegangan dalam volt, I adalah kuat arus dalam ampere, dan R adalah hambatan dalam ohm. Jelas sampai sini? Oke, kita lihat hukum Kirchhoff 1. Ya. Hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 berbunyi, jumlah kuat arus listrik yang masuk titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik percabangan tersebut. Ya, perhatikan diagram berikut. Yang masuk adalah Q1, Q2, dan Q5. Sedangkan yang keluar adalah Q4 dan Q3. Menurut hukum Kirchhoff 1, I masuk sama dengan I keluar. Maksudnya adalah yang masuk ke titik dan yang keluar dari titik. Yuk kita lihat contoh soalnya sebagai berikut. Biar lebih jelas ya. Iya, perhatikan diagram berikut ini. Anggap Q-nya dalam arus ya. Ya, Q adalah lambang dari yang saya lambangkan merupakan arus. Q1 2 ampere, Q2 3 ampere, Q3 1 ampere, dan Q5 4 ampere. Ditanya, hitunglah Q4. Yuk, menurut hukum Kirchhoff 1, I masuk sama dengan I keluar. Jelas ya? I masuk sama dengan I keluar. Artinya, yang masuk adalah Q1, Q2, dan Q5 menuju titik. Sedangkan yang keluar adalah Q4 dan Q3 keluar dari titik. Jadi Q1 tambah Q2 tambah Q5 sama dengan Q3 ditambah Q4. Dengan memasukkan arus-arus yang ada, oke, maka kita temukan Q4 adalah 8 ampere. Jelas ya? Q4 8 ampere. Oke, sudah, ini soal yang sangat mudah. Yuk, kita mau bahas dulu sedikit tentang rangkaian seri paralel. Oke, membahas listrik tidak jauh-jauh dari rangkaian seri dan paralel. Apa sih rangkaian seri itu? Ya. Apa sih rangkaian paralel itu? Jelas ya? Rangkaian seri kita bisa lihat, perhatikan ya diagram berikut ini. Seri didefinisikan sebenarnya rangkaian yang tidak bercabang. Ya, rangkaian seri adalah rangkaian yang tidak bercabang. Ya. Rangkaian seri adalah rangkaian yang tidak bercabang. Kalau kita perhatikan, R1, R2, dan R3 itu seri, dia tidak bercabang. Maka kita bisa tuliskan RS-nya atau R penggantinya adalah R1 tambah R2 tambah R3. Kita lihat gambar sebelah kanan yang dituliskan dalam lambang RS. Rangkaian seri artinya arus di setiap titik sama besar. Saya ulangi, arus di setiap titik sama besar. Nah, sedangkan pengukur arus listrik adalah ampere meter. Jelas ya, itu keunggulannya. Sekarang rangkaian paralel. Yuk kita lihat bedanya apa sih dengan rangkaian paralel ini. Nah, rangkaian paralel itu bisa didefinisikan adalah rangkaian bercabang. Ya, kita perhatikan diagramnya ya. Pada titik cabang C menghasilkan cabang CA, CD, dan CE. Rangkaian paralel artinya besar V di setiap titik sama besar. Maka rumusnya adalah 1 per RP sama dengan 1 tambah R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dan seterusnya. Jelas ya? Oke. Itu namanya rangkaian paralel.
Yuk, kita bahas sekarang tentang GGL, tegangan pada hambatan, dan tegangan jepit. GGL adalah perbedaan potensial antara kedua kutub ujung-ujung penghantar yang ada pada suatu sumber listrik sebelum dia aliri arus listrik atau dalam rangkaian terbuka. Lambangnya epsilon. Arti lain, GGL adalah tegangan pada sumber listrik, misalnya baterai atau aki. Nih, perhatikan. Jadi jelas ya, tegangan pada sumber listrik itu disebut GGL. Nah, sekarang ada tegangan pada hambatan R, ya. Disebut juga dengan V. Karena V sama dengan I kali R menurut hukum Ohm. Ini perhatikan berikut ini, ya. Ingat, voltmeter dipasang paralel terhadap hambatan, ya. Ingat ya, cara pemasangan voltmeter dipasang paralel pada hambatan. Jadi voltmeter dipasang harus ada hambatan. Nah, tegangan jepit adalah perbedaan potensial antara kedua kutub atau ujung-ujung penghantar yang ada pada satu rangkaian listrik setelah dialiri arus listrik dalam rangkaian tertutup. Lambangnya VJ. Oke. Mencari V parsial segmen garis tertentu, mencari tegangan jepit. Nih, saya kasih triknya cara mencari tegangan suatu titik. Misalkan rangkaiannya adalah dari A ke B, ya. Maka VAB sama dengan plus minus epsilon ditambah I buka kurung R besar tambah R kecil. R kecil adalah hambatan dalam, ya. Nah, mudah ya mencari V parsial atau segmen tertentu. Tanda epsilon, perhatikan apakah plus atau min. Tanda ini harus mengikuti arah gerakan loop awalnya, yaitu GGL besar ke GGL yang kecil. GGL tidak selalu ada pada garis, ya. Jadi GGL lebih besar dari V pada R dan tegangan jepit. Ya, jadi GGL paling besar. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pendahuluan listrik dinamis, ya. Oke, pada listrik dinamis. Ya, pada listrik dinamis kita akan membahas paling tidak ada 3 besaran yang paling umum. Ya, besaran yang paling umum itu pasti kalian mungkin kalian sudah tahu, ya. Yang pertama apa? Adalah hambatan. Tegangan dulu yang paling gampang. Tegangan listrik. Oke. Yang kedua, hambatan. Hambatan ini berasal dari bahasa Inggris, hambatan. Resistor, resistensi. Makanya lambangnya dia R, nanti ya. To resist, to hambat. Apa? Menghambat. Satuannya ini ohm. Atau lambangnya gini. Omega. Kalau tegangan listrik, satuannya volt. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ini arus, intensity of current. Seperti ini arus listrik. Ya, satuannya adalah ampere, ya. Inilah 3 besaran yang sering dipakai pada hambatan pada rangkaian listrik dinamis. Kenapa disebut listrik dinamis? Karena gerakan elektronnya mengalir terus-menerus dalam suatu sirkuit, ya. Beda dengan listrik statis yang kemarin, ya kan? Kalau listrik statis bicara gejala, kalau ini sudah melakukan gerakan yang kontinu, oke? Nah, yang pertama membahas ini adalah ohm, makanya ada disebut hukum ohm. Hukum ohm, oke? Dia bilang gini, R sama dengan V per I. Kalau diterjemahkan apa nih? R berbanding lurus dengan tegangan, betul? Dan berbanding terbalik dengan arus, betul ya? Saya ulangi, R berbanding lurus dengan V, betul nggak? Kan sama-sama di atas, R sama V. Tetapi R berbanding terbalik dengan arus, setuju ya? Bisa nangkap nggak? Oke, nangkap ya, matematikanya begitu ya. Oke, nah itu hukum ohm. Nah, ternyata rangkaian itu ada seri, ada paralel, ya.
Rangkaian itu ada seri, ada paralel. Oke, waktu di kelas 8 kita sebenarnya belajar ya. Rangkaian itu ada seri, ada paralel ya. Hambatan itu, hambatan listrik itu ada seri, ada paralel. Contohnya ini apa disebut ini? Paralel gitu ya. Kalau dari mana sih? Ini kan cabang. Betul nggak? Ada ke atas, ada ke kanan. Betul ya, arusnya. Betul? Ini gimana ke sini? Ya, ini kan saklar. Kalau ini ketutup, betul nggak? Kalau ini ketutup berarti arusnya mengalir. Betul nggak? Nggak dong? Nah, saklar itu, ini kan saklar itu sebenarnya apa? Untuk pemutus dan penyambung arus, ya kan? Saklar. Tangkap ya? Oke, tangkap nggak? Nah, di sini pertanyaannya untuk mendapatkan hambatan listrik 100 ohm terlarang ini bagaimana posisi saklar? Oke, posisi saklarnya bagaimana? Betul nggak? Yang pasti S3 jangan dibuka. Kenapa? Nah, kalau S3 dibuka, kapan arusnya mengalir, ya nggak? Karena dasarnya di sini ada hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff mengatakan arus masuk sama dengan arus yang keluar pada suatu titik, acuannya titik. Nangkap nggak? Oke, ingat ya, kalau seri tadi apa? Seri adalah rangkaian hambatan yang tidak bercabang. Nih, tidak bercabang. Kan dia kan nggak bercabang, itu cuma dibentukin doang, ya nggak? Kalau ini bercabang, lihat aja kayak kita punya apa? Air lewatin lewatin suatu paralon atau pipa kan. Kalau dia udah berbagi begini, maka disebut paralel. Gitu aja, ya kan? Ini saklar jangan dihitung. Oke. Nah, sekarang disuruh kita nyoba-nyoba supaya 100 ohm. Itu maksudnya. Gimana sih supaya kita dapat 100 ohm? Kan gitu ya? Terus ini nangkap nggak? Nangkap nih? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Sir. Ada? Nggak ada, Sir. Yuk, kita coba ya. Nah, di sini kita mau menghitung hambatannya supaya 100 ohm. Nangkap nggak di sini? Ya. Oke, sekarang kondisinya begini. Semua kita tutup. S1, S2, dan S3 ditutup. Kita kan mencoba dulu. Berarti gimana dong? 50 ohm. 60 ohm. 60 ohm. Betul ya, sampai ke sini. Nah, ini berapa ini? 50 ohm. 60, ini 60, ini 70. Betul ya? Saklar semua ketutup nih. Saklar ditutup ya semua. Oke, sekarang kita hitung. Karena ketutup semua, ya ketutup, berarti R totalnya gimana? Berarti R total, berarti anggap ini sebagai apa? R1, yang ini apa ini? R paralel, ini R2, gitu ya? Paham nggak? Oke, berarti R1 ditambah R paralel ditambah R2, setuju? Oke, sekarang perhatiin, kita cari dulu ininya, cari dulu paralelnya. Kita mau hitung R paralelnya nih. R paralel sama dengan, masih ingat nggak rumusnya dulu? Paralel kali bagi tambah ya, masih ingat kan? Ya, kalinya berapa? 60 dikali 60 dibagi 60 tambah 60, gitu ya. Sama dengan berapa tuh? Ya, tulis dulu deh, 60 kali 60 dibagi 120. Jadi jumlahnya berapa? 30 ohm ya? 30. Nah, maka ke sini. Jadi kalau kita hitung yang R paralelnya ini berapa tadi? 30 ohm, betul nggak?
Nah, kita tulis deh. R1-nya berapa? 50 ditambah 30 ditambah 70. Totalnya berapa? 150 ohm. Nih, pengandaian pertama. Jadi S1, S2 sama S3 ditutup. Ketemunya berapa? 150 ohm. 150. Ya, 150 ohm. Nangkap nggak? Nangkap? Nangkap ya? Ada, Sir. Nangkap ya? Ngerti ya? Nangkap nggak di sini? Ya. Oke, tapi kan targetnya berapa? Supaya 100 ohm kan? Betul nggak? Targetnya adalah supaya dia 100 ohm. Siapa yang bisa nembak? Gimana? Ini kan pengandaian pertama S1, S2, S3 ditutup. Pengandaian kedua apa? Yang mana yang dibuka? Yang mana yang ditutup? S1-nya dibuka. Artinya Kan dibuka. ditutup. Hah? Artinya dibuka itu nggak ada arus maksudnya. Koma. S2 dan S3 ditutup. Nangkap nggak? Jadi yang S1 ini saya buka, artinya nggak ada arus di sini. Di sini nggak ada arus di sini. Ini nggak ada. Nangkap nggak? Jadi kondisinya kayak gini, lihat. Kayak gini, saya gambar ya. Terus, ini nggak ada, lurus aja. Lalu yang paralel tetap kan, kalau paralel kita close kan ya. Nah. Oke. Enggak nggak? Di sini nggak ada, S1-nya kebuka nih. Nih, kan dia kebuka, otomatis di sini nggak ada. Oke. Tapi kan S2 dibuka, S2 ditutup kan sama S3. S3 kan di sini ada. Di sini ada S3. Di sini ada S2 kan gitu ya. Sebenarnya S2-nya di bawah sini sih. Oke. Biasanya Iya, bikin di bawah sini nih. Ya, anggap aja ditutup ya. Oke, anggap aja ditutup. Oke. Otomatis kita punya di sini apa? 60. Ya enggak? Ini 60 ohm. Enggak enggak? Terus yang ini 70 ohm kan? Itu enggak? Oke, tadi kita sebutin apa? R paralel, itu enggak? Enggak tadi? Halo? Ganti warna deh. Oke, jadinya apa? Di sini kita anggap tadi apa nih? R paralel, betul nggak? Yang ini R berapa? R 2, betul ya? Iya. Oke, jadi seperti biasa tadi, gimana R paralel? Kali bagi tambah, betul ya? Udah dapat kan tadi berapa? 30 ohm, benar kan? Yang ini kan? Betul nggak? Iya. Oke, berarti R totalnya berapa? R total sama dengan R paralel, betul? Ditambah R 2, ya. R paralelnya adalah 30 ohm, R2 nya 70 ohm. 70. Totalnya berapa? 100 ohm. Nangkap sendiri nggak? Ada yang mau tanya nggak? Oke, kita masuk persoalan yang nomor 2, soal nomor 2 ya. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa apa tadi hukum Om? Bahwa I sama Sir, itu P atau apa, Sir? I. Itu P atau V? I. I sama dengan V dibagi R. Ya. Betul ya? Artinya apa? Bahwa I berbanding lurus dengan tegangan dan I berbanding terbalik dengan R.
Oke. I berbanding lurus dengan pegangan dan I berbanding terbalik dengan R. Kalau kita bikin aljabar secara matematik gimana? P sama dengan I dikali R. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat dalam satu sirkuit, kita juga harus mengenal jenis hambatan. Jenis hambatan itu selain dia paralel dan seri, ada disebut hambatan dalam, dilambangkan dengan R kecil. Ada juga dengan hambatan luas, dilambangkan dengan R besar. R besar itu R yang ada di kabelnya, sedangkan R kecil itu yang ada di elemennya. Nangkap ya? Langsung sini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada R kecilnya. Nih, ini ada namanya R kecil. Karena ada di elemen dari sumbernya, sumber tegangannya. Oke. Nah, ini kita bilang R1. Ini kita bilang R2 dan ini kita sebut R3. Sampai nangkap. Ini soal penamaan tadi ya. Oke. Oh ya. Nah, menurut hukum Ohm, I tadi bukan I sama dengan P dibagi R. Betul ya? Nah, kalau dia punya hambatan dalam, jadi tinggal ditambahkan aja tambah R. Apa pentingnya? Oke, ini ya. Samaannya adalah ini. Oke. Ditambah dengan apa? P dibagi R besar tambah R kecil. Betul ya? Nah, kalau begitu apa yang kita cari pertama? Nah, step 1. Cari R total. Nah, saya mengatakan ini R total. Kenapa? Karena lebih simpel bahwa I sama dengan P total dibagi R total. Saya bilang ini I masuk. I masuk itu yang mana? Yang ini nih. I masuk. Maka I masuk itu adalah arus yang keluar dari positif. Ini kan positifnya. Muter melingkari sirkuit, nanti kembali ke kutub negatif. Ini negatif. Nangkap sini? Nangkap ya? Jadi makanya saya sederhanakan bahwa I masuk sama dengan apa? P total dibagi R total. Saya selalu bilang sama anak-anak, yang pertama kamu cari adalah apa? I masuk. Kalau I masuk yang dicari dulu, berarti yang pertama sebelum masuk rumus cari dulu apa? R total. Jadi nangkap? Nangkap ya? Ya, sekarang kita cari dulu R totalnya. Kalau gitu, kita lihat ada nggak yang paralel di sini? Ada nggak yang paralel? Nggak ada, ya. Semuanya satu garis lurus. Ini jangan dibilang paralel yang ini cuma dibengkokin doang. Tadi apa paralel? Arus bercabang, betul nggak? Itu paralel. Ini bukan paralel, ini cuma dibengkokin di P. Kan kalau di sini 2 ampere, di sini 2 ampere dong, itu cuma belok doang, betul nggak? Di sini juga cuma belok, ini semua belok semua, nggak ada di sini bercabang. Nah, langsung sini. Ya, kita hitung R total adalah R1 ditambah R2, nangkap nggak nih? R1, R2, R3, nangkap. Ditambah R dalam. Nangkap ke sini. R dalamnya ini, yang kecil ini. Ya. Sama dengan R1-nya berapa? 1 ohm. R2 apa? 0,9 ohm ya. Ya. R3 2 ohm. 2 ohm. R dalam 0,1 ohm. Gampang ya? Totalnya berapa nih? Hitung. Ya. Hitung. 4 ohm. Iya, 4 ohm. Jadi R totalnya 4 ohm. Sudah termasuk hambatan dalam, betul? Nah. Oke. Sekarang kita hitung apa? P totalnya. P
Kita hitung V total. Ada berapa elemen di sini? Ada berapa elemen? Ini V itu kayak gini nih namanya. Ini apa nama? Sumber tegangan ya. Ada berapa elemen di sini? Cuma ada satu. Nangkap nggak? Iya. Cuma ada satu baterai ini. Ini kan satu baterai bacanya. Ini namanya satu Iya. baterai, ya nggak? Betul nggak? Kalau dua Iya. baterai kayak gini. Ya, namanya apa? Dua baterai, ya. Iya. Nangkap? Kenapa nih? Dua baterai, gitu nggak? Iya. Bisa bacanya nggak? Bisa ya? Nah. Kan cuma satu Iya. tuh A plus min, berarti satu baterai. Jadi V totalnya satu elemen berarti berapa? 12 volt. Iya. Sampai nangkep? Iya. Sudah? Baru kita cari apa? I masuknya. Kita cari I masuk. Oke? Cari I masuk. I masuk kata di rumus apa? Harus masuk sama dengan apa? V total dibagi apa? R total. Angkatan sini nggak? Iya. Ya kita hitung. V totalnya berapa? 12. 12. R totalnya ini 4. 4 ohm. Berarti dia Tiga. punya 3 ampere. Udah? Iya. Dimasuknya 3 ampere. Iya. Nah, sampai sini. Nah, sekarang pertanyaan A udah selesai ya. Yang A ini udah selesai nih itu. Nah, sekarang kita menghitung pertanyaan apa? B. Oke, sekarang pertanyaan B apa dibilang itu? Beda potensial. Apa rumus beda potensial? Beda potensial kan V. V itu tadi apa? V sama dengan apa? I dikali R. Udah? Iya. Bedanya ser tadi ada V total, ini V parsial. Betul nggak? Kan masing-masing. Di RR. Nah, gini. Jadi rumusnya kita turunkan. V di titik tertentu V di apa? V di titik apa? Tertentu. Kalau dibilang tertentu itu apa? V tertentu maksudnya di suatu titik tertentu gitu ya? Ya, maksudnya di sembarang titik. Nangkap nggak? Atau V di titik tertentu, atau disebut dengan, saya bilangnya V parsial namanya. V parsial ya. Kita turun saja. Px sama dengan Ix dikali Rx. Rumusnya itu aja. Enggak nggak? Oh. Nah. Nggak akan berubah rumusnya. Listrik itu paling gampang listrik. Udah, Px sama dengan apa? Ix kali Rx. Betul nggak? Nah, kamu harus ingat. Ini kata kuncinya. Kalau rangkaian seri, ingat ya. Rangkaian seri, saya ganti warna deh, biar ingat. Ya, kalau rangkaian seri. Jika rangkaian seri rangkaian seri ya, maka I di setiap titik sama I di setiap titik sama apa? Sama. Coba ulang. Jika rangkaian seri I di setiap titik sama. Jadi maksudnya begitu. Tadi berapa kita dapatnya? 3 ampere ya. Maksudnya gini. Iya. Di sini 3 ampere. Ini kan seri. Di sini juga pasti 3 ampere. Nanti enggak? Di sini juga pasti 3 ampere. Di sini juga pasti 3 ampere. Kan seri semua, benar nggak? Iya. Nah kan mau sampai sini? Iya. Ini bukan paralel, tapi seri semua, betul nggak? Jadi di setiap titik akan sama 3 ampere, betul nggak? Iya. Ya dong, logikanya. Datang aja 3, masa di sini jadi 2? Ya nggak mungkin dong. Pasti si 3 ampere ini ngelewatin R1, benar nggak? Iya. Oke, nah, nangkep nggak? Nah, baru kita pakai rumus. Yo, ngerti kan sampai sini?
Ngerti nggak? Nah. Ngerti ya. Yang bersuara cuma Andrew, yang lainnya kau betul? Nggak ngerti, yang lain? Sir. Nah gitu dong. Nah yuk kita hitung PPQ. PPQ sama dengan IPQ dikali RPQ. Ya, IPQ berapa IPQ? Ini IPQ ini IPQ ini tuh. Berapa I-nya? 3 ampere. Tahu nggak? RPQ-nya berapa? Yang ada di RPQ? 1 ohm, ya nggak? Iya. Betul nggak? RPQ kan, RPQ di sini sebagai apa? R1, betul nggak sih? Iya. 1 ohm. Jadi dapatnya berapa? 3 volt. Nakal nggak sampai sini? Iya. Oke. Sekarang kita hitung VQR. VQR berarti apa? IQR dikali RQR, betul? IQR-nya berapa? 3 ampere. RQR-nya siapa di sini? RQR R2 kan? Iya. 0,9 ohm, betul nggak? Iya. 0,9 ohm. Jumlahnya berapa? 2,7 volt. Nah, Iya. yang terakhir T apa? T RS ya? TRS. Betul ya? Sama dengan apa? I RS dikali R hambatan RS. Setuju? Dalam ini RS apa hambatannya? R3. Betul ya? Iya. Oke, masuk di RS-nya. 3 ampere dikali 2 ohm. Totalnya berapa? 6 volt. Penting nangkep nggak? Ini namanya tegangan masing-masing atau disebut dengan apa? Tegangan parsial. Coba kamu hitung. 3 volt ditambah 2,7 ditambah 6. Berapa volt itu? 11,7. Loh, kok nggak sama dengan 12 voltnya? Kan harusnya 12 volt. Ini kenapa dapatnya 11,7? Katanya di mana tuh? Ingat, dia punya hambatan dalam. Di sini ada tuh. Betul nggak? Berapa hambatan dalamnya? 0,1. Betul nggak? Dikali 3, 0,3. Benar nggak totalnya 12? Iya. Iya, terbukti dong. Betul nggak? Iya. Tegangan totalnya 12 volt. Sedangkan ini disebut apa? Tegangan apa namanya? Tegangan parsial. Apa itu tegangan parsial? Tegangan di setiap titik. Kamu nangkap nggak? Absen. Nangkap? Silakan catat. Oke, lihat latihan 3, perhatikan. Tadi step pertamanya apa? Step pertama apa? Dari apa? I masuk. Sama dengan apa? Sama dengan T total dibagi R total. Betul nggak? Betul kan? Ya, kita cari dulu R totalnya, yuk. R total sama dengan, anggap ini apa nih? R1, yang ini R paralel ya. R totalnya adalah R1 ditambah R paralel. Betul ya? R1-nya berapa? 2 ohm. 7. R paralel gimana? R yang dikali dibagi R yang ditambah. Karena dia kan paralel, betul ya? Dengan apa? 2 ohm. Betul? Ya, kita kali. 4 kali 12 dibagi 4 ditambah 12. Setuju ya? Ya. Sama dengan 2 ditambah 48 dibagi 16. Ini berapa nih? 3 ya? Berarti apa nih? 5 ohm. Betul nggak? Ada nggak R dalamnya? Ternyata R dalamnya 0. Nggak ada ya? Nggak ada R dalam. Nah, ditanya apa sini? Voltmeter. Voltmeter yang ditunjukkan itu apa? Voltmeter yang ditunjukkan itu pada posisi apa tuh? Pada termasuk, itu nggak? Iya.
nih, saya masuk, betul nggak? Iya. Betul. Nah, ya udah kita modif. Jadi V total atau berarti itu kan sama aja V total dong, atau V masuk, betul ya? Gimana tadi rumusnya? Modif, ini rumusnya. Jadi V total kali silang, jadi apa dong? I masuk dikali R total, betul nggak? Betul? Iya. I masuknya berapa? Berapa yang I masuknya? Yang ini kan? 2 ampere. Ampere. I masuk itu maksudnya I yang keluar dari tegangan. Nangkap ya? Wah, Dikali R total berapa kita dapat? 5 ohm. 10. Berarti dapatnya 10 10. 10 volt ya. Sebenarnya aku nggak? Nah. Gampang kan? Nah. Kita contreng deh 10 volt. Nangkap? Jadi intinya listrik itu sebenarnya kamu harus bisa membedakan mana seri mana paralel, betul nggak? Yang kedua, kita menggunakan rumus I masuk sama dengan P total dibagi R total. Nangkap ya? I masuk sama dengan apa? P total dibagi R total. Itu aja kamu pegang, selesai. Listrik mah gampang. Tapi nangkap nggak? Ya. Gampang kan? Ya. From John Paul School, and I will start my 7th grade this year. I've joined QPC course since January 2020 with Mr. Jasper as my course tutor. Mr. Jasper did not only teach me the proper techniques of both maths and mathematica, but he teach me how to learn independently and how to stick into a problem to find ways of solving it. The course materials were good and it's based on my school curriculum. And the mentor approaching is also good. During the pandemic of COVID-19, we studied via the internet and it's also good. And I think Mr. Jasper is very good and it's a solid course. I learned a lot. Thanks, sir. Hai, nama saya Cassius Nathanael. Saya adalah seorang siswa kelas 6 SD Penabur Harapan Indah Bekasi. Les di Bimbel QPC sangat menyenangkan karena konsepnya fun learning. Cara mengajarnya pun asik dan tidak membosankan. Selama les di Bimbel QPC, saya menjadi lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal matematika. Karena di sini kita akan diberikan rumus-rumus jitu yang mudah dipelajari. Oke? Salam. Halo, salam pelajar. Nama saya Pascual Clayton. Saya siswa Kolese Canisius angkatan 21. Saya di sini untuk memberi testimoni saya mengenai proses belajar saya di QPC selama masa karantina lockdown ini. Pertama, jelas belajarnya jadi lebih susah karena harus belajar online. Namun, saya berterima kasih mempunyai QPC untuk membimbing saya melewati perjalanan belajar online saya. Saya sama sekali belum familiar dengan proses belajar online. Saya sangat perlu bimbingan dan saya berterima kasih akan adanya QPC di situ untuk membimbing saya. Nilai saya pun akhirnya berhasil kekejar. Nilai saya yang 60 menjadi nilai 80 dan nilai saya yang 80 menjadi nilai 90. Itu adalah mata pelajaran IPA tuh.
Jadi selama proses belajar online ini akhirnya kekejar juga nilai saya. Itu in part sangat besar karena bimbingan Sir Jasper dan QPC. Setiap malam kami belajar bersama untuk mempersiapkan diri untuk esok pagi belajar online. Jadi nilainya aman selama belajar online ini di QPC. Semuanya aman dan bahkan lebih meningkat kalau di kasus saya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam pelajar.